Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Teddy Wiraseptia, SDS, MDS, dosen program studi S1 Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Komunikasi Visual, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi. Kita tahu bahwa PDD UKT-PT ini adalah bagian penting dalam proses sertifikasi dosen. Video ini juga menjadi media bagi setiap dosen untuk menyampaikan secara jujur, reflektif, dan terstruktur tentang mengenai kontribusinya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai dosen desain komunikasi visual, saya melihat penyusunan PDD UKT-PT ini juga sebagai proses yang kreatif dan juga reflektif, menyatukan data, pengalaman, dan nilai-nilai yang mendasari kiprah kita sebagai akademisi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Desain Komunikasi Visual, meliputi Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah audiovisual yang fokus di sini tentang media sinematografi. Audiovisual dengan fokus pada sinematografi ini itu sengaja dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan teknis serta estetis dalam produksi gambar yang bergerak dan komunikatif dan artistik. Nah, mahasiswa akan diperkenalkan pada prinsip dasar pencahayaan, framing, komposisi gambar, pergerakan kamera, dan penyusunan adegan atau yang biasa kita kenalnya dengan blocking, yang kemudian digunakan dalam produksi film pendek, promosi, dokumenter, campaigns, atau video kreatif lainnya. Nah, untuk proses penerapan teori sinematografi ini itu dilakukan melalui praktik langsung di studio dan di lapangan dengan tujuan menghasilkan karya audiovisual yang tidak hanya informatif tetapi juga memiliki nilai estetika yang sinematik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, saya berharap bahwa mahasiswa nantinya akan mampu menjelaskan konsep dasar sinematografi dan peranannya dalam komunikasi visual. Kemudian, mahasiswa juga bakal mampu merancang komposisi visual dan pencahayaan yang mendukung suasana cerita. Nah, pengoperasian kamera juga diharapkan mahasiswa juga mampu melakukan kamera pengoperasian secara manual, kamera video ya. Kemudian akan juga mampu untuk mengontrol terhadap exposure-nya, fokus, dan pergerakan kamera. Kemudian juga mampu menyusun storyboard, dan yang paling diharapkan juga mahasiswa mampu menerapkan prinsip sinematografi ini ke dalam proyek-proyek audiovisual yang nanti akan menjadi sebuah tugas. Berikutnya tentang materi pembelajaran audiovisual ini. Pertama, dalam pengantar audiovisual akan difokuskan terhadap media-media yang berhubungan dengan sinematografi. Kemudian akan adanya teori tentang kamera dan lensa, sebagaimana pemahaman teknis dan artistik. Ada framing, ada angle, dan komposisi gambar juga nanti akan disampaikan secara bentuk teori dan praktik juga. Nah, ada teknis pencahayaan, lighting dalam sinematografi. Kemudian ada proses pergerakan kamera, kamera movement dan stabilization juga nanti harus diketahui oleh mahasiswa sehingga nanti akan jadi proses pembelajaran. Ada juga pembelajaran tentang storyboard, ada continuity, ada blocking sampai penyusunan adegan, dan semua itu akan diracik dalam sebuah praktik, yaitu praktik produksi sebuah film atau video. Untuk terstruktur kegiatan kita ini tentu adanya sistem pembelajaran atau biasa yang kita sebut dengan mode perkuliahan. Pembelajaran ini dilakukan melalui beberapa campuran. Ada yang blended learning, itu kita melakukan tatap muka. Biasanya kita akan melakukannya di studio dan prosesnya di lapangan. Untuk sesi ini perlu adanya sebuah praktik tentang audiovisual atau sinematografi yang bagaimana cara pengambilan gambar. Kemudian juga ada melalui daring, itu kita menyampaikan teori-teori yang penting yang harus kita sampaikan tentang bagaimana kegiatan produksi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Untuk metode pembelajarannya kita kenal dengan DIA tadi, bahwa untuk proses delivery itu kita akan melakukan konsep dengan ceramah interaktif
tentang bagaimana audiovisual itu berjalan, bagaimana teori sinematografi dan estetika visual. Kemudian ada demonstrasi teknis, bagaimana pengoperasian kamera di dalam studio nanti, ada bagaimana mempelajari tentang lighting, setup dan shooting. Kemudian ada produksi kecil, sehingga yang dibutuhkan adalah kelompok kecil. Kemudian juga ada tugas-tugas proyek film pendek, ada review sebuah film, dan kita lakukan kritik bersama untuk evaluasi artistik ya. Yang berikutnya tentang interaction, bagaimana dosen itu berinteraksi dengan mahasiswa. Terjadinya di lapangan ketika melakukan bimbingan teknis, itu proses artistik selama produksi. Juga ada sesi feedback yang langsung saat screening tugas. Ada juga tentang kolaborasi antar mahasiswa dalam proyek kelompok. Dan juga ada peran yang beragam seperti sutradara, DOP, lighting ya. Ada yang nanti sebagai director dan sebagai macam lah teman-teman dari mahasiswa yang akan mengambil peran. Juga proses sistem asesmen penilaian mata kuliah juga prosesnya terjadi, ada tugas individu sebagai bentuk latihan teknis, itu sekitar 20%, sekitar 20% nanti dari 100. Juga ada UTS atau ujian tengah semester yang tugasnya diberatkan pada short scene project. Jadi nanti ada sebuah project yang dikumpulkan saat UTS itu dengan poin 20%. Juga ada UAS atau ujian akhir semester, yaitu final sebuah project yang didiskusikan dalam kelompok, bisa jadi dokumenter, short film, bisa jadi campaign, promosi dan segala macam. Itu akan didiskusikan. Hasilnya akan diwujudkan selesai final itu di akhir semester. Poinnya sekitar 40%. Kemudian poin terakhir 20% itu untuk partisipasi, diskusi dan presentasi. Indikator penilaian berangkat dari kualitas visual, framing, lighting, pergerakan kamera, kemampuan teknis dan estetika. Kemudian ada kesesuaian visual juga, gimana pesan dan cerita mampu disampaikan, ada kerjasama tim saat proses produksi, kemampuan refleksi saat presentasi karya final ya. Mata kuliah ini diharapkan itu menjadi fondasi awal bagi mahasiswa untuk memahami dunia produksi film dan video dengan pendekatan sinematografi, dan juga mata kuliah ini akan membuka wawasan mereka terhadap standar industri kreatif yang terus berkembang. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hamdan wa syukurillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk ketemu kembali. Salawat berikan salam, semoga tetap tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, sebelum kita masuk ke dalam audiovisual kita, ada satu hal yang mesti kalian tahu dulu ya, yang mesti teman-teman tahu dulu, bahwa sebenarnya proses audiovisual itu adalah suatu proses atau satu rangkaian yang ada rangkaian perannya, rangkaian produksinya, kemudian rangkaian pasca produksinya. Nah itu tuh, rangkaian itu nanti kita akan mempelajari itu dari sebuah ide sehingga menjadi sebuah karya yang sangat bagus. Nah itu tuh, itu landasan awal yang mau Bapak sampaikan, karena itu yang akan kita kerjakan selama 16 pertemuan ini. Oke, sebelum kita mulai juga dalam slide ini, Bapak berharap ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah didapatkan di mata kuliah lain itu harus kita gunakan di materi audiovisual kita ini. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat dalam sejarahnya sebuah perfilman. Karena proyeksi kita nanti atau karya akhir kita nanti akan menjadikan sebuah karya, bisa jadi itu sebuah film, short movie, dokumenter, apalagi yang berhubungan sama film. Apa? Film? Sinematografi bagus, apalagi? Promosi, ya kan? Campaign yang berhubungan sama audiovisual.
itu pada dasarnya kita lihat di sini itu sejarah dimulai pada tanggal 28 Desember 1895 ya. Ketika sebuah film atau menonton film pertunjukan di sebuah ruang diproyeksikan ke sebuah layar. Nah, Lumiere namanya, bersaudara itu menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah tanah di Boulevard. Nah, ini adanya di Paris. Nah, ini cerita-cerita tentang sejarah yang mesti kita tahu bahwa dunia perfilman itu berangkat dari sebuah ruang yang diproyeksikan dalam sebuah layar. Nah, kalau kita lihat nih, kita lihat lanjutannya bahwa unsur video itu nanti akan masuk ke dalam proses editing. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa editing itu adalah suatu proses ya, memilih atau menyunting ya. Menyunting itu kan juga memilih ya, atau menyortir ya, banyaklah bahasanya. Dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar cut to cut. Nah, dan kemudian menggabungkan gambar-gambar dengan menyisipkan suatu transisi. Kemudian juga pada proses ini gambar itu tidak cukup hanya digabung-gabungkan begitu saja. Dan tetap harus ada pengaruh gitu ya, harus ada pemahaman seperti kamera angle, kamera work, jenis shoot, komposisi, sound, dan segala macam lah yang mesti kita pelajarin. Nah, ada banyak teknik pengambilan yang teknik ini sebenarnya tuh sudah normal atau umum kita pakai. Dan apalagi semakin ke sini tuh banyak sineas ya atau sinematografer itu nemuin teknik-teknik terbaru. Tapi pada dasarnya kita harus paham dulu teknik-teknik dasar dalam video shooting. Misalnya kayak ada pen, gerakan kamera yang poros horizontal ke kiri dan ke kanan, atau pen left atau pen right gitu ya. Ada tilt. Kayak pen ini, misal ini sebuah kamera, ya kan, ini kamera. Pen kiri itu begini. Pen kiri gitu ya. Atau pen kanan, kalau kalian mainnya kayak monoshoot gini. Terus ada yang namanya tilt. Tilt itu gerakan kamera dari poros vertikal ke atas dan ke bawah, namanya tilt up, tilt down. Tilt up itu kan begini ke atas gitu ya. Itu tilt up, ke bawah itu namanya tilt down. Kemudian juga ada zoom. Zoom udah paham lah ya. Zoom out, zoom in gitu ya. Udah paham lah kalau zoom. Kemudian ada track in, track out. Karena namanya sudah track, berarti ini adalah proses gerakan yang jauhi dan yang mundur ya, menjauhi dan mendekati. Track ya, atau yang track out gitu. Atau kalau yang sudah familiar sama kita kayak dolly gitu ya, ngikutin gitu ya. Ada follow through. Itu ada beberapa teknik yang mesti kita akan pelajari nanti. Nah, ini kita lihat lingkaran dari informasi yang Bapak sampaikan tadi. Ini objek. Kalau pen tadi objek itu di depan kita, terus kita begini, ya, tetap di poros. Tilt up kita ke atas ke bawah, ya. Zoom in kita bukan kameranya yang didorong ya, tapi memang zoom di zoom, zoom in, zoom out dijauhin. Kira gitu. Oke, kita percepat ini karena kita akan mulai masuk ke prosesnya nanti. Nah, sudut kamera tuh kalian mungkin sudah belajar di fotografi, ada namanya eye level, high angle, dan low angle. Itu eye level itu middle, ya, middle, sejajar. High angle di atas, sama low angle tuh ada di bawah. Sebenarnya tuh dalam sinematografer itu ada tambahan lagi, ada beer angle, burung kayak pakai drone gitu ya. Sama di bawah ada mata katak di bawah, atau frog angle ya. Memang paling bawah banget gitu. Kalau kita mau ngeliatin kekuasaan. Kita next lagi. Nah, ini yang terjadi contoh-contohnya. Low angle berarti ada di bawah, high angle di atas, high angle tuh sama, middle. Nah, ini ya. High angle dan low angle. Low angle ini dari bawah ya. Ini jenis shoot. Nah, setelah kita nanti kita akan meramu lebih jauh lagi. Setelah kita belajar itu, kita juga harus fokus terhadap software yang kita gunain. Ada banyak software sekarang. Biasanya Bapak memakai Premiere dan Vegas. Tapi ada banyak lagi. Ada sekarang tuh ada TikTok tuh juga TikTok apa namanya? CapCut tuh sudah jadi software desktop kan, udah profesional banget. Itu bisa kita pakai.
Atau ada yang lain lagi, seperti DaVinci itu juga bisa kita pakai. Ada banyak banget aplikasi yang kita bisa gunakan, tapi kita berharap kita bisa belajar Premiere dulu, karena Premiere itu cukup bagus sebagai dasar kita untuk memilih tools aplikasi. Nah, butuh diingatkan lagi bahwa catatan di sini adalah software adalah alat untuk membantu, ya, membantu mengaplikasikan. Jangan jadikan software itu sebagai tulang punggung kita mengedit. Dia cuma membantu setelah pengaplikasian dan pengolahan konsep doang. Kemudian pada dasarnya konsep adalah inti dari sebuah pembuatan video. Nah, perlu Bapak garis bawahi bahwa kita punya suatu problem yang namanya sinematografi, ya. Sinematografi dan videographer. Videografi. Ini kan ada dua unsur yang sedikit mirip tapi berbeda. Kayak Bapak udah pernah jelasin, tapi ini sedikit beda. Sebagai seorang sinematografi, ini lebih kompleks daripada seorang videografi. Kalau orang videographer, dia cukup mengambil gambar aja, ya. Mengambil gambar. Dan gambar inilah yang menjadi hasilnya. Hasilnya adalah gambar, ya. Gambar yang diambil. Sementara seorang menjadi sinematografi akan lebih kompleks. Mulai proses praproduksinya gimana, ya kan? Gambar produksi di lapangannya, pasca produksinya gimana. Kira-kira gitu, ya. Jadi hasil yang akan kita ciptakan itu berupa karya sinematografi, ya. Jadi jangan nanti kalian hadir sebagai seorang videographer. Itu wujud terkecilnya, tapi kita akan menjadi seorang sinemato. Oke. Kalau seandainya kita butuh praktek, kayak kita butuh mencoba sebelum kita terjun ke lapangan. Nanti kita akan ke lapangan, akan berbagi posisi setelah kita paham dengan bagaimana teknis praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tapi sebelum itu kita praktek dulu gimana sih teknik yang megang kamera yang baik, ya. Di sini ada kamera. Jadi Bapak mau kasih contoh dulu aja ke Raffi Aldi, ya. Oke, Raffi Aldi. Ini contoh teman-teman, ya. Jadi kalau kamera itu, ini kan tools kita buat mengambil gambar, ya. Jadi memang butuh kita paham dulu toolsnya gitu. Selain ini kan kalau kita punya barang, pasti kita nanti akan paham, ya. Tapi yang paling penting, si kamera ini sebagai alat yang mesti kita jaga. Nah, megangnya pun nggak bisa sembarangan. Nggak bisa begini aja megangnya. Nggak, memang harus bener-bener ngejaga banget. Nah, kenapa tatakannya di sini? Karena ini yang paling aman dalam proses megang kamera, lebih stabil, lebih enak. Maka itu kalau coba Feldi pegang kamera. Nah, kalau bisa jangan begini. Kenapa? Karena tidak seimbang. Nah, coba ke bawah. Bukan kayak biasa kayak gini. Ini bentukan yang seimbang. Makanya kalau ini kan mirrorless, ya. Megang kayak gini nih akan kerasa kalau kita nanti megangnya yang lebih besar, misalnya kayak SLR itu yang lebih kokoh, ya. Kalau mirrorless memang karena kecil jadi terlihat agak sedikit ini, ya. Tapi nyaman nggak kayak gini? Nyaman, ya. Oke. Nah, ini nih. Nah, kalau seandainya kita tadi coba tilt up, coba tilt up kita ke atas gini. Ya, itu tilt up, ya. Tilt down kita ke bawah. Nah, coba ini ya lebih santai. Ke atas, ke bawah. Nah, jadi nggak usah tergesa-gesa. Nah, itu kalau memang pengen ngambil sinematik, ya. Kalau pen kiri, pen kanan coba apa? Araf tadi, ya. Tetap poros gini, nanti gerakin aja sedikit. Ya. Oke. Kerasa nggak? Kerasa. Nah, ini satu momen penting dalam kita menghargai barangnya. Jadi memang penting banget saat kita memang baru masuk ke dunia audiovisual dan megang alat, benar-benar kita megang senyaman mungkin dulu. Belum kita mulai kalau udah mahir itu ya ada satu tangan gini udah bisa, tapi kita butuh gimana sih yang nyaman dulu untuk awal-awal kita mulai belajar. Oke, Filadi, nanti kita akan praktek di hal lanjutnya. Oke, Bapak tidak menyuruh memaksakan, ya, bentuk kameranya harus ini, enggak. Bebas, fleksibel mungkin, tapi tetap menjaga unsur rasionya, ya. Unsur rasionya, unsur ketajamannya, unsur apa lagi? Pikselnya gitu, ya. Nah, itu yang mungkin kalian harus pahami detail-detail seperti itu.
Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan proses belajar mengajar saya di kelas. Melalui mata kuliah audiovisual dengan fokus pada sinematografi ini, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan keterampilan teknis, tapi dalam mengoperasikan kamera juga berbakat pendukung, juga kemampuannya harus didukung juga. Tetapi juga bahwa kita harus tahu juga mahasiswa juga dilatih untuk berpikir secara visual, memahami estetika gambar, serta mampu menerjemahkan ide dan emosi ke dalam bahasa visual yang kuat. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis praktik dan kolaborasi ini, serta juga dukungan penilaiannya objektif dan terstruktur, mata kuliah ini diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya visual yang kreatif, komunikatif, dan profesional. Sebagai pengampu mata kuliah ini, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan proses pembelajaran yang adaptif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan industri kreatif saat ini ya. Tentu juga diharapkan juga hasilnya nanti mahasiswa akan mampu mengembangkan proses audiovisual atau sinematografi ini ke yang lebih jauh lagi. Itu saja, terima kasih. Saya Dr. Teddy Wiraseptia, SDS MDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.